Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke, mendisiplinkan anak bukanlah perkara yang mudah. Menjadikan anak disiplin adalah salah satu tujuan utama bunda dalam mendidik anak. Anak yang disiplin biasanya mandiri, cerdas, pandai mengatur waktu, dan lainnya. Betapa banyak orang tua yang merasa sudah mendisiplinkan anak, tapi hasilnya berujung pada kekecewaan. Anak tetap tak taat aturan, senang mengulur waktu, dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang tua yang teriak-teriak, marah, kan memberikan hukuman keras pada anaknya dengan harapan anaknya bisa disiplin. Apakah hal itu berhasil? Boleh jadi kelihatannya iya, tapi kenyataannya dalam jangka panjang semua itu hanya memberikan dampak jangka pendek. Anak disiplin karena takut dengan orang tua atau hukuman yang diberikan, bukan karena disiplin itu perlu dilakukan untuk kebaikan. Bila bunda mengalami kesulitan dalam mendisiplinkan anak, mengapa tidak mencoba 8 langkah mudah disiplinkan anak tanpa teriak, tanpa amarah? Yang pertama, jangan sekali-kali menggunakan kekerasan, baik yang menimbulkan luka maupun yang tidak, seperti memukul, Hantat anak, menampar, mencubit, mengguncangkan badan, dan lain-lain. Juga tak boleh menyerang secara verbal terhadap anak, sehingga menimbulkan bahaya psikologis seperti memaki anak dengan kata-kata yang tidak pantas, memanggil anak dengan nama panggilan negatif, memberikan label buruk, dan lain-lain. Yang kedua, hindari penerapan disiplin berupa penarikan kasih sayang, seperti berbagai bentuk pengabaian, mengisolasi, menunjukkan rasa tidak suka pada anak, dan lain-lain. Ini akan berakibat buruk bagi perkembangan harga diri serta pembentukan rasa aman anak akan pemenuhan kasih sayang. Yang ketiga, berikan penguatan dan konsekuensi yang wajar. Penguatan atau reward dapat diberikan kepada anak jika ia menunjukkan perilaku positif yang diharapkan. Anak pun harus mendapat kesan bahwa reward merupakan suatu yang istimewa. Oleh karena itu, tetapkan target disiplin yang harus ia lakukan selama beberapa waktu ke depan. Konsekuensi bisa diberikan jika anak melakukan pelanggaran dari aturan yang telah diterapkan dan dijelaskan. Terapkan secara privat atau tidak di depan orang lain. Konsekuensi ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk menciptakan rasa bersalah. Pastinya, konsekuensi tersebut harus disertai penjelasan alasannya. Yang keempat, mulailah dari perilaku yang mudah, sesuaikan dengan si anak. Misalnya, waktu bangun, waktu tidur, belajar, dan rutinitas sehari-hari lainnya. Yang kelima, untuk tahap awal, berikan penghargaan dan konsekuensi segera setelah anak melakukan perilaku yang diharapkan, sehingga ia menyadari apresiasi ini adalah akibat dari perbuatannya. Yang keenam, jadikan latihan disiplin sebagai budaya bersama sehingga
anak tidak merasa melakukannya sendirian. Yang ketujuh, bila anak masih melanggar atau melakukan kesalahan, tidak perlu berteriak untuk mengingatkannya. Cukup contohkan bagaimana seharusnya. Misal, anak tidak mau belajar di jam belajar, cukup temani membaca buku atau mengulang pelajaran yang harusnya dilakukan. Jadikan jam belajar sebagai kegiatan bersama. Orang tua membaca buku atau majalah, koran untuk menemani anak belajar. Yang kedelapan, lakukan pendekatan yang sistematis dan kreatif agar anak bisa memperkuat dirinya dengan cara memperbaiki kesalahannya. Bagaimana melakukan pendekatan itu? Sebagai langkah awal, anak harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai yang dianut dalam keluarganya. Misal, kejujuran dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai yang dianut tersebut dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat pribadi. Dengan begitu, anak disiplin karena sadar semua itu baik untuk dirinya atau sesuai dengan nilai-nilai positif, bukan karena agar terhindar dari hukuman, mendapatkan imbalan, apalagi paksaan atau ancaman orang tua. Silakan dicoba ya Bunda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share di media sosial Bunda supaya orang tua yang lain juga dapat ilmu juga dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe-nya Bunda. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.